Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Yang saya hormati para komisaris muda dan direktur utama PTLN, dan yang saya hormati kawan-kawan pengusaha muda internet, pengusaha internet muda ya. Pengusaha muda ya, di bidang internet ya. Saya lihat ini mungkin di bawah 40 tahun teman-teman. Luar biasa semangat sekali. Artinya luar biasa di Indonesia ini ada sekian banyak orang muda yang ingin sukses melalui internet ya. Pertama tadi sudah perkenalan sedikitnya, saya akan mempertajam sedikit tentang saya. Sebetulnya saya kenal sama PTLJN itu sama Mas Kris ya, Bang Kris itu waktu perkaranya si David di Bengkulu itu. Nah, disitulah kita mulai berbincang-bincang bahwa semua yang namanya badan usaha, aktivitas usaha itu pasti akan bermasalah dengan hukum. Nah, dari situlah kita kenal. Nah, tapi sebelumnya saya itu di Yogyakarta sebetulnya. Saya banyak di Yogyakarta kurang lebih 11 tahun. S1, S2 saya di Jogja. Karena saya terdampak di Bengkulu ketemu Mas Kris dan teman-teman. Nah, terus selain aktivitas saya sebagai pengacara, saya di Jogja dan di Kalimantan ada kantor juga di Bengkulu. Saya juga di pengacara itu juga beberapa pekan korporat, salah satunya juga PT Arkonas, kalau Asosiasi Kontraktor Nasional di Jogja itu ada 50 kontraktor yang baru taken sama saya juga. Terus ada rumah sakit di salah satu kota di Bengkulu, dan salah satunya PT Ajen dan beberapa lembaga pendidikan. Jadi mungkin kalau dikategorikan beberapa pengacara sebaya saya, mungkin saya orang yang agak punya nasib sedikit lah ya. Ini soal semangat kita sebagai anak muda. Aktivitas saya selain di pengacara, saya juga dosen di salah satu universitas di Bengkulu. Jadi kadang-kadang antara praktek dengan teori itu kan kadang-kadang banyak berbeda. Nah, itu sekilas tentang saya. Menyambung dari apa yang disampaikan sama Mas Kris itu, sebetulnya ini penting sekali untuk saya sampaikan terkait dengan persoalan aktivitas dan badan usaha yang kemudian tidak terlepas dengan aspek hukum. Nah, saya bercerita tentang satu kasus di Bengkulu. Jadi di Bengkulu itu mungkin teman-teman ada nggak yang menyelenggarakan layanan internet sebelum ada tanda kerjasama sama PTLJN? Ada nggak? Semua. Karena semua. Jurisprudensi itu bahasa hukum yang intinya di kasus ini nanti semua akan kena. Tapi jangan khawatir, ada saya dan ada Mas Kris. Semua kena. Kenapa semua kena? Karena kita ambil satu kasus ini. David itu mulai menyelenggarakan itu di tahun 2017 dan 2018 dia sudah punya kerjasama dengan PTLJN, artinya sudah mendapatkan izin dari Kemeninfo. Nah, di 2017 lah itu kenanya si David kawan kita. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di ruangan ini yang tidak kena atau belum kena. Semoga tidak kena. Tapi yang dari Bengkulu sudah pernah dapat putusan Mas ya. Nah, dari rombongannya Mas Bondo, dari Mas Kori dari Bengkulu. Nanti habis ini boleh sharing juga yang Bengkulu. Mungkin bisa. Agak unik ternyata Bengkulu ini, kata ini Bang Kris. Agak unik memang. Jadi penting sekali memang kesempatan ini tidak hanya silaturahmi, tapi
pelaku usaha harus tahu hukum, harus mulai hukum. Nah, nanti secara teori dan dasar hukum saya akan jelaskan. Saya berangkat dari kasus lebih mudah nanti menerangkan apa aspek hukum. Jadi saya tanya, David itu 2018 sudah ini, terus bahkan di pengadilan juga begitu. Terus apa yang kena? Hakimnya juga kurang paham ternyata. Dari 2017 yang mulia, tapi itu hanya tidak sampai 10 tahun. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini apa ancaman dan juga tantangan sebetulnya. Nah, tapi minimal kita harus tahu hukumnya. Nah, jadi saya terima kasih sama PT LJN yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membackup dalam konteks hukumnya. Nah, jadi di tahun 2018 si David baru ini dan invoice tadi yang disampaikan itu, tapi keuangannya itu dari CV dulu itu, dari direktur CV dulu, baru nanti dikeluarkan dari invoice itu pun juga kemarin sampai juga yang jaringan Telkom. Nah, jaringan Telkom itu juga terjadi di David itu, ternyata dia pakai induknya pakai ininya Telkom. Nah, itu kebetulan pas ahli itu datang dari direkturnya di kabupaten salah satu di Bengkulu itu datang dan memberikan kesaksian bahwa menurut dia memang tidak boleh Telkom ini. Nah, cuman kan saya kejar terus bahwa Bapak ini katanya sudah pernah negur belum kalau nggak boleh? Belum. Secara lisan belum. Terus secara tertulis tidak pernah. Terus Bapak ini kerjanya apa? Jadi meskipun kita salah, tetap ada pembelaan yang bisa membenarkan kita. Nah, klien saya ini tidak tahu apa-apa, Bapak tahu nggak ngasih tahu. Berarti klien saya ini nggak salah. Tapi ketawa akhirnya. Nah, saya masuk pokok perkara, masuk ke substansi dasar hukumnya. Jadi sebetulnya tadi mungkin bisa di slide yang soal Undang-Undang 36 tahun 99 ini wajib harus tahu, para bisnismen pengusaha internet ini harus tahu. Nah, jadi 36 tahun 99 ini tentang telekomunikasi ini, Bapak Ibu semua sebagai pelaku usaha internet harus tahu ini. Karena Indonesia menurut undang-undang kan di pasal 1 ayat 3 kan Indonesia adalah negara hukum. Mau nggak mau apapun usahanya harus tunduk dan patuh sama aturan hukum. Itu undang-undang dasar yang bicara. Nah, terkait dengan ini persoalan David itu kena di pasal 11 dan pasal 47. Itu ancaman maksudnya adalah menyelenggarakan jasa layanan akses internet tanpa izin Menteri Kominfo. Dan pasal 47 itu sanksi administrasinya sanksi administrasi tapi yang berujung pada aspek pidananya. Nah, kita bedah ini. Nah, ini Bapak Ibu sekarang harus betul-betul memperhatikan, ini informasi yang penting yang saya sampaikan.